PT Avenza Eco Packaging merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi kemasan ramah lingkungan, berbahan dasar tas, daur ulang, dan serat bambu. Produk utama perusahaan meliputi paper cup, kontainer, paper bag, dan kemasan makanan biodegradable. Perusahaan didirikan pada tahun 2018 dan berpusat di Denpasar, Bali. Dalam beberapa tahun terakhir, permintaan terhadap kemasan ramah lingkungan mengalami peningkatan yang signifikan, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan dan kebijakan pemerintah dalam mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai. Untuk memenuhi peningkatan permintaan pasar tersebut, perusahaan berencana melakukan ekspansi dengan membangun fasilitas produksi baru serta membeli mesin cetak otomatis berkapasitas tinggi agar dapat meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi operasional. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam rapat direksi hari ini. Jadi, agenda utama kita adalah menentukan sumber pendanaan untuk rencana ekspansi PT AP-nya Eco Packaging. Seperti yang kita ketahui, permintaan kemasan ramah lingkungan terus meningkat dari berbagai sektor, terutama UMKM, restoran, dan perusahaan makanan. Oleh karena itu, perusahaan berencana melakukan ekspansi melalui pembelian mesin produksi otomatis, pembangunan gudang baru, dan menambahkan modal kerja. Total dana yang dibutuhkan dalam ekspansi ini sekitar 12 miliar. Saat ini kita memiliki 3 alternatif pendanaan, yaitu menggunakan utang bank, menerbitkan saham baru, atau menggunakan kombinasi keduanya. Saya berharap melalui rapat ini kita dapat mengambil keputusan yang memberikan keuntungan maksimal bagi perusahaan dan para pemegang saham. Untuk memulai, saya persilakan Direktur Operasional, Syarifah, untuk menjelaskan kebutuhan ekspansi perusahaan. Baik, terima kasih Pak Adi. Dari sisi operasional sendiri, ekspansi ini sangat diperlukan karena kapasitas produksi perusahaan saat ini sudah mendekati batas maksimal. Adapun dana sebesar 12 miliar akan digunakan untuk pembelian mesin produksi otomatis sebesar 7 miliar, lalu pembangunan gudang baru sebesar 3 miliar, dan penambahan modal kerja sebesar 2 miliar. Nah, dengan adanya mesin baru, kapasitas produksi diperkirakan meningkat lebih dari 40%. Selain itu, biaya produksi per unit juga akan menurun karena proses produksi menjadi lebih efisien. Berdasarkan proyeksi operasional yang telah kami susun, EBIT perusahaan setelah ekspansi diperkirakan mencapai skenario pesimis sebesar 3,9 miliar, lalu skenario moderat sebesar 5,1 miliar, dan skenario optimis sebesar 6,9 miliar. Di mana menurut saya, dengan kondisi pasar saat ini, peluang mencapai skenario moderat hingga optimis cukup besar. Baik, terima kasih Bu Syarifah. Peningkatan kapasitas produksi tentu menjadi langkah yang penting untuk memenuhi permintaan pasar yang terus bertambah. Selanjutnya, saya akan persilakan Bu Niha selaku CFO untuk menjelaskan alternatif pendanaan yang tersedia. Terima kasih Pak Adit. Untuk memenuhi kebutuhan dana ekspansi sebesar 12 miliar, terdapat 3 alternatif pendanaan yang dapat kita pertimbangkan. Alternatif pertama adalah menggunakan 100% utang bank. Dengan bunga pinjaman sebesar 10% per tahun, maka tambahan bunga yang harus dibayar perusahaan adalah 1,2 miliar per tahun. Jadi, total bunga perusahaan menjadi 1,65 miliar per tahun. Alternatif kedua yaitu menerbitkan saham baru.
Dengan harga saham 6.000 per lembar, perusahaan perlu menerbitkan 2 juta lembar saham baru. Akibatnya, jumlah saham beredar meningkat dari 3 juta lembar menjadi 5 juta lembar. Alternatif ketiga adalah kombinasi antara utang dan saham baru. Dalam alternatif ini, perusahaan memperoleh pinjaman 6 miliar dan menerbitkan saham baru senilai 6 miliar. Jadi total bunga menjadi 1,5 miliar dan jumlah saham beredar meningkat menjadi 4 juta lembar. Jadi, masing-masing alternatif memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu kita pertimbangkan. Baik, terima kasih Bu Nia. Agar keputusan yang kita ambil lebih objektif, saya persilakan Saudara Andika sebagai analisis keuangan untuk memaparkan hasil analisis yang telah dilakukan. Terima kasih Pak Adit. Jadi kami telah melakukan analisis dengan menggunakan metode pendekatan earning per share untuk mengetahui alternatif mana yang paling menguntungkan bagi para pemegang saham. Dapat dilihat di slide, di mana kami menggunakan 3 jenis skenario, yaitu skenario pesimis, moderat, dan juga optimis, dengan 3 jenis alternatifnya, yaitu alternatif utang, saham, dan juga kombinasi. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah kami lakukan, alternatif utang yang menghasilkan jumlah EPS tertinggi dari seluruh skenario tadi, di mana alternatif utang menghasilkan EPS pada skenario pesimis sebesar Rp585 per saham, skenario moderat sebesar Rp897 per saham, dan skenario optimis sebesar Rp1.365 per saham. Maaf Bapak Andika, saya ingin bertanya, jika alternatif utang memberikan EPS tertinggi, apakah risiko keuangan perusahaan tidak meningkat secara signifikan? Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Sevia. Untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar bunga, kami melakukan analisis dengan menggunakan metode Interest Coverage Ratio atau ICR, yang dimana pada skenario pesimis menghasilkan ICR sebesar 2,36 kali, moderat 3,09 kali, dan optimis sebesar 4,18 kali. Dengan nilai ICR di atas 2 kali itu menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu untuk membayar bunga pinjaman dengan cukup aman. Selain itu, kami juga menghitung titik indifferent EBIT yang berada pada angka sebesar 3,45 miliar, yang artinya seluruh proyeksi EBIT setelah ekspansi berada di atas angka tersebut, maka penggunaan utang tetap lebih menguntungkan dibandingkan dengan penerbitan saham baru. Baik, saya memahami hasil analisis tersebut. Namun saya ingin mendengar pendapat dari sisi operasional. Apakah target laba yang diproyeksi itu benar-benar realistis? Menurut saya, target tersebut realistis, di mana pada saat ini terdapat beberapa calon pelanggan yang belum bisa kami layani secara maksimal karena keterbatasan kapasitas produksi, di mana dengan adanya mesin baru, perusahaan dapat meningkatkan volume produksi sekaligus mempercepat waktu pengiriman, dan hal ini berpotensi meningkatkan pendapatan perusahaan secara signifikan. Baik, lalu bagaimana jika perusahaan menerbitkan saham baru? Baik, jika perusahaan menerbitkan saham baru, risiko keuangan memang lebih rendah karena tidak ada tambahan kewajiban bunga. Namun, terdapat risiko dilusi kepemilikan. Artinya, laba perusahaan harus dibagi kepada jumlah saham yang lebih banyak sehingga EPS menjadi lebih rendah. Dari perspektif pemegang saham existing, kondisi ini kurang menguntungkan dibandingkan alternatif utang. Izin menambahkan sedikit, berdasarkan hasil perhitungan, selisih EPS antara alternatif utang dan saham baru cukup signifikan pada semua skenario, yang dimana hal ini menunjukkan bahwa penggunaan utang memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi para pemegang saham. Terima kasih atas seluruh masukan yang telah disampaikan. Dari hasil analisis operasional maupun keuangan, tampaknya alternatif utang memberikan manfaat yang paling besar bagi perusahaan. Namun sebelum itu, untuk Ibu Nia selaku CFO, tolong jelaskan analisis berdasarkan teori struktur modal. Baik, terima kasih Pak Adit. Selanjutnya yaitu analisis berdasarkan teori struktur modal. Pada perusahaan menggunakan 2 struktur modal. Yang pertama yaitu pecking order theory, yang kedua signaling theory. Pada pecking order theory, perusahaan lebih memilih sumber pendanaan, yaitu dana internal, utang,
dan penerbitan saham baru karena dana ekspansi sebesar 12 miliar tidak dapat dipenuhi secara internal. Maka penggunaan utang lebih sesuai dengan teori ini dibandingkan menerbitkan saham baru. Selanjutnya yaitu signaling teori. Pada keputusan ini perusahaan memberikan sinyal kepada investor mengenai prospek perusahaan. Pada keputusan penggunaan utang menunjukkan bahwa manajemen PT Avansia Eco Packaging lebih optimis terhadap peningkatan laba masa depan dan yakin mampu memenuhi kewajiban bunga setelah ekspansi. Setelah mempertimbangkan seluruh aspek operasional, keuangan, resiko, dan kepentingan pemegang saham, PT Avansia Eco Packaging akan menggunakan alternatif A, yaitu pendanaan ekspansi melalui utang bank sebesar 12 miliar. Keputusan ini diambil karena yang pertama menghasilkan EPS tertinggi pada seluruh skenario, lalu yang kedua seluruh proyeksi EBIT berada di atas titik indifference EBIT, yang ketiga kemampuan perusahaan membayar bunga masih berada dalam kategori aman, yang keempat tidak menyebabkan dilusi kepemilikan pemegang saham lama, yang kelima memberikan potensi peningkatan nilai perusahaan yang lebih besar. Dengan demikian, keputusan rapat hari ini adalah menggunakan pendanaan ekspansi melalui utang bank. Baik, saya menyetujui keputusan tersebut dan berharap ekspansi ini dapat meningkatkan kinerja perusahaan serta memberikan manfaat bagi seluruh pemegang saham. Baik, kami akan segera menindaklanjuti proses pengajuan pembiayaan sesuai keputusan rapat saat ini. Dari sisi operasional, kami siap melaksanakan program ekspansi sesuai dengan rencana yang telah disusun. Kami juga akan terus melakukan evaluasi terhadap kondisi keuangan perusahaan selama proses ekspansi berlangsung. Terima kasih atas kontribusi seluruh peserta rapat. Dengan demikian, rapat PT Avansia Eco Packaging saya nyatakan selesai. Selamat siang. Selamat siang. Awal